Perkembangan terbaru kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen yang menjerat Richard Lee kini memasuki fase krusial. Permohonan pra-peradilan yang diajukannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan resmi ditolak oleh Hakim Tunggal, sehingga status tersangkanya tetap berlaku. Gugatan tersebut sebelumnya diajukan untuk menggugat penetapan tersangka oleh Polda Metro Jaya terkait laporan dokter detektif alias Doktif. Dengan putusan itu, proses hukum berlanjut dan penyidik menyatakan akan segera menjadwalkan pemanggilan lanjutan terhadap Richard Lee dalam rangka penyidikan di Ditreskrimsus. Tidak lama setelah putusan dibacakan, Polda Metro Jaya menerbitkan surat pencegahan ke luar negeri terhadap Richard Lee selama 20 hari, terhitung sejak 10 Februari 2026, dan dapat diperpanjang hingga 6 bulan bila diperlukan. Di sisi lain, Doktif yang sejak awal mengikuti jalannya sidang menyambut putusan tersebut dengan penuh rasa syukur. Perlu diketahui, kedua belah pihak sama-sama berstatus tersangka dalam laporan yang saling dilayangkan, dan seluruh proses hukum masih terus berjalan di kepolisian. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Terima kasih dokter detektif. Akhirnya perjuangan dokter detektif akhirnya terlaksana dengan mulus ya kan. Akhirnya berjalan dengan sukses ya kan Doktif ya. Terima kasih dok, terima kasih. Akhirnya semua perjuangan kami membawakan hasil dok. Terima kasih. Putusan pra-pid dari Richard Lee akhirnya ditolak oleh hakim. Nggak ada ya satu manusia di dunia ini yang kebal hukum. Mau lu kaya kek, mau lu apa kek, kalau namanya salah, tetap aja salah. Dihukum, pasti, ya kan? Jadi tersangka, yes, menyala Doktif. Ini adalah kemenangan kita semua para konsumen di Indonesia karena pra-peradilannya si DRL ditolak. Hal ini sekaligus membantah ucapan Deddy Corbuzier yang bilang katanya DRL itu kebal hukum. Karena bagi Doktif nggak ada yang kebal hukum, ya nggak dok? Ya nggak? Dan satu lagi, kalau memang DRL bisa jadi tersangka, maka DRG juga seharusnya tersangka karena kasusnya serupa dan produknya mirip. Hal ini sekaligus membuka jalan untuk kasus-kasus perlindungan konsumen lainnya. SS, DRG, makan yang enak dulu, tidur yang enak dulu, karena kasus menanti kalian semua. Nah gimana? Gampang kan? Kabar terbaru pra-peradilan yang diajukan oleh Richard Lee dikabarkan ditolak ya. Artinya apa? Artinya secara hukum penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik dinilai sah oleh pengadilan. Ini bukan opini ya, ini putusan hakim. Jadi bukan hanya itu, Richard Lee juga dikabarkan dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Nah di titik ini kita mulai bertanya, kalau sampai perlu dicekal kenapa sih nggak ditahan aja? Jadi sahabat channel, dalam KUHP baru penahanan mensyaratkan dua hal ya, syarat objektif dan subjektif. Objektifnya sangat jelas ya, ancaman pidana di atas 5 tahun, bahkan di dalam kasus yang disangkakan ya, ancamannya bahkan 12 tahun. Itu sudah memenuhi threshold objektif untuk dilakukan penahanan. Sekarang soal subjektif. Salah satu alasan penahanan kan adalah mencegah tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatan, atau misalnya mempengaruhi saksi-saksi. Pertanyaannya sederhana, kalau misalnya sampai perlu dicekal ke luar negeri, bukankah itu menunjukkan ada kekhawatiran potensi mobilitas yang tidak terkendali? Jadi kasus ini juga bukan perkara personal ya, ini menyangkut produk kesehatan yang beredar secara luas di masyarakat, ada unsur kepentingan publik, ada potensi dampak luas. Nah dalam konteks seperti ini penyidik sih seharusnya ya bersikap tegas dan konsisten. Jadi kalau syarat objektifnya terpenuhi dan ada langkah pencekalan yang menunjukkan kekhawatiran tertentu, maka secara rasional kita juga bisa mempertanyakan kenapa belum dilakukan penahanan. Perkembangan proses hukum Dr. Richard Lee pada pra-pid ya. Jadi di mana di sini sudah ada pencekalan untuk ke luar negeri atas ditolaknya permohonan pra-pid
ya oleh Dr. Richard Lee. Jadi artinya bahwa ini mekanisme sebuah hukum di mana minggu depan akan dilakukan sebuah pemanggilan di dalam pemeriksaan. Jadi Bang Sahar di sini mengatakan bahwa pemanggilan tersebut ini adalah sebuah penahanan, ya. Jadi perlu kita melihat di sini bahwa ditolaknya ya sidang perapit, permohonan perapit ya pra peradilan ya. Jadi tentunya konsekuensinya adalah pertama adanya pencegalan ya, pencegalan untuk ke luar negeri, artinya bahwa tidak bisa melakukan perjalanan ke luar negeri ya, karena dalam sebuah proses yaitu mekanisme ya. Jadi tentunya di sini pemanggilan minggu depan ini saya rasa untuk pemeriksaan ini sekaligus adalah penahanan di sini. Jadi di mana perseteruan antara Dr. Samira di sini. Jadi Dr. Samira ini sudah ada titik terang untuk sesuatu untuk memenangkan sebuah perkara di sini. Ya. Jadi tentunya rekan-rekan netizen harus cermat, jeli dalam melihat persoalan ini. Karena kenapa? Ditolaknya perapit ya pra peradilan ini ya tentunya di sini adalah sebuah kekalahan yang sudah fatal di sini. Artinya bahwa sudah ada pencekalan ya. Pencekalan itu di mana di dalam mekanisme hukum tidak bisa ke luar negeri. Artinya apa? Bahwa di dalam proses akan ada sebuah pemanggilan minggu depan. Jadi saya rasa itu adalah penahanan nanti. Itu sudah saya rasa itu suatu mekanisme yang akan berjalan seperti itu. Ya, jadi tentunya di sini rekan-rekan bahwa Doktif ini sudah langkah dalam kemenangan di dalam perkara pelaporan tersebut ya, karena saksinya sudah kalau saya tidak salah 16 dan 3 saksi ahli ya, jadi sudah memberikan semua keterangan-keterangan yang lengkap. Jadi di sini perlu kita mengetahui bahwa tidak lama Dr. Richard Lee akan ada penahanan di sini di dalam proses pemeriksaan berkelanjutan. Cici yang sudah jadi tersangka, yang sudah jadi tersengkong, mulailah naik video-video yang mendekati Ustadz. Secara tidak sengaja, suka atau nggak suka, ternyata pemuka agama itu orang yang paling dibutuhkan. Ya kan? Sekalipun banyak orang-orang yang berduit, orang-orang yang berpangkat, orang-orang kaya raya, kadang-kadang mereka itu banyak yang menyepelekan Ustadz, Habib, Habaib, alim ulama dan yang lain-lainnya. Dan ujung-ujungnya nih ya seorang si Dr. Richard ya yang kemarin sudah menjadi tersangka, sudah mulai naik nih video-videonya ini yang mendekati Ustadz nih, yang sok-sok alim ini. Biar apa? Biar ketutup itu, biar nggak rame itu videonya dia itu yang sekarang itu yang sudah diperjuangkan sama si Doktip itu ya. Mulai naik lah nih video-video yang ini nih, apalagi pas mau di bulan Ramadan ini banyak sekali orang-orang yang tadinya nggak suka sama Ustadz, Habib, Habaib, yang mereka itu tuh nggak peduli sama alim ulama kita, pemuka agama. Sekarang mulai mendekati itu ya. Makanya alim ulama itu ya, pemuka agama itu yang mengerti ilmu agama itu tuh nggak boleh disepelekan ya. Jangan pas kita lagi terkena masalah baru datang ke mereka pura-pura baik ya kan. Karena apa ya? Karena pemuka agama ini tuh yang paling cepat mengambil hati para rakyat, para netizen ya kan. Para alim-alim ulama ini yang bikin tenang hati-hati para netizen ya kan. Tapi kalau aku sih udah terbiasa sih, bukan cuma si Richard doang yang begini. Politikus yang mau duduk di kursi saja ujung-ujungnya apa coba? Ngejilat dulu tuh kaki-kaki para alim ulama, Habib dan Habaib. Ujung-ujungnya apa? Ulamanya dicekal kalau mau menyampaikan kebenaran ya kan. Kenapa seperti itu ya? Berarti kalian tuh secara nggak sadar, secara di bawah alam sadar kalian itu kalau sebenarnya hidup kita tuh membutuhkan ilmu ya kan, membutuhkan para penerus Rasulullah ini ya kan. Entahkah kalian bertopeng, bermuka dua,
hanya hanya hati kalian yang tahu diri kalian itu seperti apa. Tapi aku belum mau ngebahas kasusnya si Richard ini. Belum aku mau ini. Aku lagi pantau dulu. Ini cuman aku ya gerget aja ini aku ngeliat video ini tiba-tiba naik lagi nih video-video yang seperti ini ya kan. Ya, mau mendoktrin otak-otak para netizen yang lagi berjuang untuk memenjarakan si Richard ini, ya, lagi mendoktrin bahwa gua ada lo sisi baiknya begini. Nggak ada, kok itu tetap penipu. Nggak ada, kau itu tetap pengkhianat rakyat, perusak kau, ya.